Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurapkan Aida. Bersama teman saya Restiawati, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang akan kami jabarkan yaitu tentang pentingnya validitas dalam penelitian, memastikan akurasi pengukuran, validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan yaitu benar-benar mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Ini menghindari adanya bias dan kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, hasilnya pun akan lebih relevan dengan tujuan penelitian, meningkatkan kredibilitas penelitian. Data yang valid meningkatkan kredibilitas penelitian seperti contohnya yaitu penelitian yang memiliki validitas tinggi yang akan memungkinkan lebih dipercaya oleh akademisi dan mengambil kebijakan serta lebih mudah diterima dalam komunitas ilmiah. Yang selanjutnya yaitu menyadari kesalahan interpretasi data. Validitas memastikan bahwa setiap langkah analisis berdasarkan data yang benar-benar sehingga kesimpulan yang diambil lebih akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dari situ hal ini akan menghindari kesalahan interpretasi yang berpotensi akan menyebabkan kesimpulan yang keliru. Selanjutnya, mendukung generasi hasil validitas eksternal. Nah, selanjutnya ini yaitu akan memungkinkan penelitian untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Ini berarti bahwa temuan dari sampel kecil dapat diterapkan pada konteks yang lebih besar, sehingga meningkatkan relevansi penelitian. Definisi validitas itu sendiri adalah konsep penting dalam penelitian yang mengacu pada sejauh mana instrumen atau metode yang digunakan dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur secara umum. Validitas menunjukkan akurasi dan kesohihan suatu alat ukur dalam mencerminkan realisasi yang ingin diteliti. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis validitas. Pertama, validitas isi. Seberapa baik isi instrumen mewakili domain konsep yang diukur. Selanjutnya yang kedua ada validitas konstruk. Sejauh mana instrumen mengukur konsep teoritis yang ingin diukur. Yang ketiga ada validitas kriteria. Seberapa baik skor instrumen berkorelasi dengan kriteria eksternal. Ada langkah-langkah uji validitas. Yang pertama itu persiapan data ya, teman-teman. Persiapkan instrumen pengukuran kuesioner yang akan diuji. Selanjutnya adalah kumpulkan data dari responden menggunakan instrumen tersebut. Selanjutnya ada pengolahan data, masukkan data ke dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS. Definisi variabel pada bagian variabel view di SPSS sesuai dengan jumlah item pada kuesioner dan total skor. Yang ketiga ada analisis korelasi. Klik menu analisis, selanjutnya correlate, terus bivariate di SPSS. Selanjutnya pilih semua variabel yang ingin diuji dan masukkan ke dalam kolom variabel. Lakukan analisis untuk menghitung koefisien korelasi antara setiap item dengan skor total. Yang keempat ada interpretasi hasil, yaitu bandingan nilai RR, hitung dengan nilai RR tabel. Suatu item dianggap valid jika RR dihitung setelah RR tabel pada taraf signifikasi 0,05 jika tidak item tersebut dianggap tidak valid. Metode uji validasi. 1. Validitas item, mengukur sejauh mana setiap item dalam kuesioner berkontribusi terhadap pengukuran konstruk yang dimaksud. Ini dilakukan dengan mengkorelasi setiap item dengan skor total dari kuesioner.
Yang kedua ada validitas faktor, teman-teman. Digunakan ketika kuesioner memiliki lebih dari satu faktor. Validitas faktor diukur dengan mengkorelasikan skor dari item-item dalam satu faktor dengan skor total faktor tersebut. Selanjutnya ada uji validitas kriteria, membandingkan hasil dari instrumen yang diuji dengan instrumen lain yang sudah teruji validitasnya atau kriterianya. Ini dapat dilakukan secara bersamaan, validitas kriteria bersamaan atau pada waktu yang berbeda, yaitu validitas kriteria prediktif. Selanjutnya yang keempat ada uji signifikansi, teman-teman, untuk memastikan bahwa koefisien korelasi signifikan. Lakukan uji signifikansi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Restiawati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restiawati. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Nur Aftana, yaitu analisis hasil uji validitas. Analisis hasil uji validitas sangat penting untuk memastikan bahwa semua item dalam instrumen pengukuran dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode statistik yang tepat dan membandingkan nilai R dengan hitung R tabel, penelitian dapat menentukan kevalidan setiap item dan memastikan kualitas data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada implikasi validitas dalam pengembangan instrumen. Yang pertama ada pengembangan instrumen yang berkelanjutan. Implikasi lain dari validitas adalah perlunya pengujian ulang instrumen seiring dengan perubahan konteks sosial dan budaya. Validitas tidak bersifat statis, oleh karena itu instrumen yang telah diuji sebelumnya perlu diuji kembali untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengukur variabel yang sama di konteks baru. Yang kedua ada peningkatan kualitas data. Dengan menggunakan instrumen yang valid, penelitian dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pengumpulan data. Hal ini berkontribusi pada kualitas data yang lebih baik, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan akurat. Sebagai contoh, hasil dari instrumen penelitian sikap menunjukkan bahwa validitas tinggi berbanding lurus dengan keefektifan dalam mengukur aspek-aspek tertentu dari pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah validitas instrumen penelitian adalah aspek fundamental yang menentukan kualitas dan keandalan data yang diperoleh. Dengan memastikan bahwa instrumen pengukuran valid, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada proses pengujian validitas selama pengembangan instrumen.